Halo teman-teman, di sini kami berlima ingin membahas tentang tahap perkembangan masa dewasa awal. Yuk kita bahas bersama perkembangan masa dewasa dari berbagai aspek. Yang pertama, fisik motorik. Yang kedua, ada kognitif. Yang ketiga, sosial emosional. Yang keempat, kematangan psikologis. Yang kelima, peran sosial dan keluarga. Yuk tonton video ini ya, jangan lupa. Masa dewasa awal adalah tahap perkembangan manusia yang berada pada rentang usia 20-40 tahun, di mana individu mulai kehidupan dewasa secara penuh untuk mandiri, bertanggung jawab, serta pikir matang secara psikologis. Hai, sekarang kita sudah bersama informants kita. Baik kakak, sebelumnya kami mohon izin untuk mewawancarai kakak mengenai perkembangan masa dewasa awal. Sebelumnya bisa diperkenalkan nama, usia, dan aktivitas saat ini, kuliah atau kerja? Dari nama dulu. Oke, saya mulai ya teman-teman. Pribadi saya namanya Wulandari Halidah. Saya itu berusia 21 tahun. Kebetulan masih fresh banget nih 21-nya. Masih 21 tahun dan aktivitas saya sekarang ini masih menjadi mahasiswa. Semester berapa kak? Oke, saya itu semester 5. Oke, terus selanjutnya menurut kakak sendiri apa arti menjadi dewasa di usia 21 tahun sekarang? Wow, menarik ya. Usia dewasa, sebenarnya dewasa itu bukan tentang perihal umur ya. Semuanya itu dewasa itu diukur dari pola pikir gimana cara kita biar kita tuh tumbuh dengan sesuai dengan jalannya, bukan tentang umurnya sudah tua dibilang dewasa, tapi tidak. Dewasa itu bukan tentang umur. Dewasa itu sesuatu hal yang emang udah dibentuk dari mindset kita, dari pola pikir kita, dari mulai kita cara berpikir, dari mulai kita cara melakukan aktivitas yang baik. Kan kalau misalnya kita kita pola pikirnya baik dan aktivitas kita juga suatu hal yang baik, itu bisa dikatakan sesuatu orang yang udah dewasa. Berarti pemikirannya itu bukan tentang kekanak-kanakan lagi, tapi sudah melihat untuk masa depan. Ya, oke. Baik kak, kemudian perubahan apa yang paling kakak rasakan dalam cara berpikir dan bersikap dibandingkan saat remaja kemarin? Perubahan ya? Iya. Dalam perubahan sebenarnya dari diri pribadi saya dulu ya. Perubahannya masih ya 50-50 mungkin ya, nggak berbanding jauh dari masa remaja ke masa sekarang ini. Cuman yang lebih menonjol itu perubahannya mulai dari aktivitas yang tadinya di remaja saya banyak mainnya, tapi sekarang lebih ke hal yang positif gitu. Lebih ke hal yang positif. Saya waktu luang saya itu dipakai untuk hal-hal yang benar-benar positif dan menguntungkan bagi saya gitu. Dan nggak bikin sia-sia lah, intinya mau berapa jam itu waktu luangnya pasti saya akan manfaatin dengan sesuatu. Oke, terima kasih kak. Kemudian Selanjutnya kematangan psikologis. Bagaimana cara kakak mengelola emosi ketika menghadapi stres, tekanan akademik atau masalah pribadi? Sulit ya. Sebenarnya sulit untuk mengontrol emosional itu ya. Karena kan setiap manusia itu punya emosional masing-masing ya. Ada yang kalau misalkan dia lagi marah tapi diam. Ada juga orang yang marah tapi mengumpulkan apa yang ada yang di dalam isi hatinya gitu kan. Tapi kalau saya pribadi itu lebih ke orang yang nggak terlalu banyak ngomong. Kalau misalkan saya lagi marah, saya lebih baik diam. Karena kalau saya marah dan saya mengeluarkan emosional saya bakal mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya saya keluarkan. Seperti itu. Selanjutnya,
Pernahkah kakak dihadapkan pada keputusan penting? Nah, bagaimana proses kakak mengambil keputusan tersebut? Oke. Itu salah satu kelemahan saya, karena saya itu termasuk orang yang selalu salah dalam mengambil keputusan. Bukan salah sih, kurang tepat dan terlalu tergesa-gesa. Dan itu yang sekarang saya lagi perbaiki sedikit demi sedikit. Untuk hal itu, tadi kan pertanyaannya bagaimana sikap saya untuk mengambil suatu keputusan. Saya itu lebih ke melihat dulu ini keputusannya bakal menguntungkan atau tidak di masa depan nanti, akan bermanfaat atau tidak di masa depan nanti. Kalau misalkan ada kemungkinan besar untuk mendapatkan suatu kemanfaatan, saya bakal ambil secepat mungkin. Tapi kalau misalnya membutuhkan biaya yang besar dan saya butuh tenaga atau waktu yang banyak untuk ketika saya mengambil keputusan tersebut, saya bakal pikir-pikir ulang lagi atau bahkan saya membatalkan keputusan tersebut. Nah, menurut kakak, apakah usia 21 tahun sudah menunjukkan kematangan psikologi? Menurut saya sih belum ya. Kalau menurut saya belum, karena di umur 21 tahun sekarang itu berbeda dengan umur 21 tahun di 20 tahun sebelumnya. Iya nggak sih? Dulu tuh umur 21 tuh dibilang sudah benar-benar harus mempunyai segala macam, kayak misalnya harus udah bersuami, harus udah punya pekerjaan, harus udah pokoknya banyak sekali tuntutannya di zaman era belakang masa lalu banget ya. Kalau di zaman era sekarang itu umur 21 tahun itu belum bisa dibilang seseorang itu udah mempunyai kematangan psikologis belum. Menurut saya belum sih. Pertama, dari tadi yang saya sudah bilang, dari pola pikir, kebanyakan di umur sekarang itu nggak ada yang masih pengangguran, ada yang masih cari arah dia jalannya mau kemana dan segala macam ya. Apalagi di zaman sekarang itu Gen Z ya, kita tahu termasuk Gen Z itu termasuk orang yang kalau misalkan nggak dikasih support dia nggak mau bergerak. Iya, dia nggak mau bergerak. Dia kalau misalnya nggak dikasih dana dia nggak mau maju. Itulah Gen Z. Tapi kalau misalkan di umur 21 tahun orang itu sudah bisa mengarahkan dirinya kemana nih arah tujuan hidupnya, itu baru bisa dibilang kematangan psikologis. Tapi dari yang saya tahu di umur 21 tahun itu belum bisa dibilang matangnya psikologis seseorang. Selanjutnya, Apakah kakak merasa lebih mampu berpikir realistis dan bertanggung jawab dibandingkan sebelumnya? Kasih contohnya mungkin. Oke. Kalau realis sebagian besar itu kecil gitu orang yang bisa berpikir seperti itu. Tadi yang kedua selain realistis apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Entah. Nah itu juga untuk bertanggung jawab itu hal yang kadang sulit untuk kita lakukan. Dari sebelumnya saya emang namanya masih remaja, sebelumnya saya belum bisa berpikir secara realistis atau dikatakan saya bertanggung jawab. Tapi di masa sekarang, di umur saya yang udah menginjak hampir udah kepala 2, saya itu lebih mengedepankan terlebih dahulu itu berpikir secara realistis terlebih dahulu sebelum saya bertanggung jawab. Karena sebelum saya mengambil keputusan itu, berarti kalau saya udah mengambil keputusan, saya ada tanggung jawab dari keputusan tersebut. Saya harus berpikir dulu nih, apakah saya mampu, apakah saya akan bisa untuk mengambil amanah tersebut. Sebelum itu, setelah saya sudah pikir-pikir, kalau misalnya saya mampu dan saya bakal bisa untuk mengambil suatu keputusan tersebut, pasti saya akan bertanggung jawab atas keputusan dan pemikiran saya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pengalaman hidup di kuliah mempengaruhi cara berpikir kakak? Ya, itu sebenarnya benar-benar ngerubah banget ya. Apalagi dari circle pertemanan gitu kan. Itu benar-benar mempengaruhi banget. Kan yang tadi awalnya saya masih sekolah, masih belum terjun ke dunia perkuliahan ya. Saya itu masih ya biasalah
namanya juga masih belum belum mengenal dunia luar, jadi masih gaptek dan segala macamnya. Tapi ketika saya udah masuk ke dunia perkuliahan, saya lebih berpikir pola pikir saya itu lebih diubah, dan saya berpikir untuk kedepannya saya akan seperti apa, dan saya memilih pertemanan saya tuh benar-benar dipilih gitu. Bukan saya nggak mau berteman dengan orang-orang seperti itu, bukan, tapi berteman dengan siapa saja, tapi untuk berteman menjadi partner kita kan butuh partner yang yang benar-benar kalau misalnya dia nge-support tuh, itu lebih penting banget. Dan kalau misalnya kita punya pencapaian apapun, dia nggak iri, dan itu yang paling penting sih ya. Karena di teman sekarang tuh kadang, maaf ya, orang tuh bermuka dua. Kadang kalau misalnya di depan saya itu, di depan kita baik, tapi di belakang dia nggak suka sama kita, itu kan benar-benar gak make sense gitu kan buat diri kita sendiri. Nah, kalau untuk di dunia perkuliahan tuh, setelah masuk ke dunia perkuliahan, saya benar-benar lebih terbuka wawasan saya, dan saya tuh lebih nggak mikirin tentang diri orang lain, saya mikirin tentang diri saya sendiri gitu. Contohnya kayak misalkan ketika saya banyak cibiran gitu, misalkan ngapain sih terlalu ambis, terlalu segala macam gitu, tapi saya membuang kata-kata itu, saya cuma cukup dengar dan saya buang lagi, cuma dengar tapi keluar lagi gitu kan, nggak saya masukin ke hati, karena saya yang berusaha, saya yang selalu berdoa gitu kan, saya yang mengerjakan, dan hasilnya saya akan tunjukkan kepada mereka. Lebih ke pola pikirnya aja sih, karena semua manusia itu semuanya itu dibentuk dari pola pikir. Ketika pola pikirnya mereka itu kurang baik dan selalu menjudge orang yang tanpa kita sadari, tanpa kita tahu orang itu tuh aslinya seperti apa dan kenapa mereka melakukan seperti itu gitu kan. Kan kita nggak tahu kan, kita cuma ngeliat dari luar segala macam, tapi nyatanya nihil gitu kan, apa yang kita pikirkan nggak sesuai dengan realita gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, apa peran kakak sebagai individu dewasa di lingkungan kampus? Nah, kalau peran saya itu di kampus ya, saya itu lebih suka berorganisasi, karena dari situ menumbuhkan relasi saya lebih banyak, terus pemikiran saya, wawasan saya menjadi lebih luas. Karena pertama, di organisasi itu kita mengenal berbagai macam watak orang lain. Di organisasi ini kita sering kumpul segala macam gitu, kita kan jadi tahu kan orang-orang itu seperti apa, dan kita jadi tahu mereka tuh pemikirannya seperti apa, dan kita ambil baik-baiknya aja dari situ. Dan semenjak saya masuk di kampus itu dan terjun di organisasi, itu bener-bener bikin mindset saya tuh lebih terbuka, karena dari si organisasi tersebut saya tuh bukan cuma hanya di peran internal, tapi saya ke eksternal gitu. Saya bertemu dengan banyak orang di kawasan Jabodetabek gitu kan. Saya bertemu dengan mereka, saya sharing bersama mereka. Ternyata mereka itu orang-orang yang benar-benar ambis gitu. Ternyata jadi orang yang ambis tuh bukan sesuatu yang kadang kita kalau misalnya ambis suka di judge gitu kan sama orang yang ambis gitu kan. Nah, ternyata dari orang-orang di luar sana saya termotivasi lah, meskipun kalau untuk menuju kesuksesan itu nggak harus terus dimasukin motivasi, tapi tetap yang penting disiplin gitu kan. Tapi bagi saya harus balance antara disiplin dengan motivasi, karena dari situ, dari motivasi yang saya dapatkan, saya akan membuat schedule baru, daftar-daftar baru yang akan saya lakukan di setiap harinya gitu. Hari ini saya akan buat apa, selanjutnya saya akan buat apa. Jadi setiap hari saya disiplin dengan motivasi yang saya dapat gitu sih. Selanjutnya, bagaimana cara kakak membangun dan menjaga hubungan sosial dengan teman sebaya? Wow. Saya termasuk orang yang egois ya. Karena susah sih sebenarnya kalau orang egois, ya nggak sih? Karena mungkin biasanya kalau orang yang egois itu orang yang jiwa sosialnya tuh kurang, dibilang kurang ya. Berarti itu nggak empati, bukannya nggak empati, tapi dan bukan pengen menang sendiri, cuman orang yang egois tuh ya ketika emang kita benar, rasa kita benar gitu, ya kita pengen menang gitu dengan opini dan pendapat kita sendiri, ya nggak sih? Kayak gitu kan.
Tapi ada satu sisi kita juga harus bisa mengakui gitu kan. Nah itu sih yang paling sulit bagi saya gitu. Saya lagi mulai buat jadi orang yang gak egois gitu. Tapi untuk pertemanan sosial saya masih aman-aman aja gitu. Apalagi dengan teman sebaya kan, kalau teman sebaya kadang ngelihat kita tinggi dikit aja gitu kan, langsung kayak oh ya kayak gitu kan, langsung kayak woro-woro gitu orang-orang. Nah jadi untuk sosial sih masih oke-oke aja gitu kan, fan-fan aja. Tapi untuk ya tadi masalah egois itu saya lagi mulai perbaiki, karena jujur kalau misalkan kita di apa ya digituin gitu sama teman kita sendiri, kita ngerasa kayak sakit, kok dia nggak mau sih ngasih apa namanya nerima pendapat kita gitu kan, padahal kita benar gitu, tapi kita pengen tetap aja sama argumen kita, padahal belum tentu argumen kita benar atau enggak gitu kan, gitu sih. Bentuk tanggung jawab kakak dalam keluarga sebagai anak itu kayak gimana? Berat ya, Banget ya. berat banget Ya. untuk orang ya. Tanggung jawab. Karena jujur ya, aku tuh sebenarnya kehilangan peran ayah itu ketika umur sekitar 9 atau 8-9 tahun lah ya, antara segitu. Di situ tuh jujur ngerasa kayak pecah banget gitu hati, kayak ini orang yang paling deket nih kan gitu kan, namanya seorang perempuan gitu kan, deket banget sama ayahnya gitu. Jadi ngerasa kayak hidupnya nggak tahu mau kemana gitu kan. Dia masih suka kayak gitu, hidupnya nggak tahu mau kemana gitu. Nah akhirnya ketika itu kan ibu sendiri gitu kan, dan ibu situ kerjanya udah di stop dan bingung nih mau kemana. Akhirnya ibu cari kerja dan kakak juga di situ udah lulus segala macam gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh kasih jalan kayak meskipun kehilangan peran utama dalam keluarga, tapi Allah bisa kasih rezeki. Keren banget ya. Nah di situ jadi mikirlah akhirnya, gak boleh nih saya kayak gitu aja, harus berubah gitu kan. Gak boleh kayak anak kecil, gak boleh jadi anak yang beban gitu kan bagi orang tua. Meskipun orang tua tidak merasa dibebani, tapi kita tuh sebagai anak harus berpikir dong, pasti kita begini-gini aja gitu kan. Kita harus berubah, pola pikir kita harus dirubah, terus kehidupan kita, aktivitas kita semuanya harus dirubah menjadi lebih baik lagi, biar kita juga bisa nunjukin nih kalau misalkan orang tua sebelah juga bisa bikin anaknya derajatnya tinggi gitu dibandingkan orang-orang yang orang tuanya bisa lengkap gitu kan. Kita harus berpikir kayak gitu, nggak boleh ngerasa kayak ngedown atau apa. Mungkin ada di satu titik kita ngerasa ngedown, itu nggak apa-apa, itu wajar aja, karena kita lagi ibaratnya kita tuh lagi refresh nih, kita setelah ini mau kemana sih gitu kan, ya kan. Kita terus mikirnya setelah ini kita mau kemana, abis ini kita bakal bisa nggak ya. Kita pasti dihadapkan dengan overthinkingnya, kita bakal bisa enggak, kita bakal bisa kayak orang-orang enggak, kita bakal bisa kuliah enggak. Bahkan saya pun pernah memikirkan suatu hal itu, karena pertama keuangan nggak stabil. Saya pengen kuliah gitu kan, saya pengen kayak orang-orang gitu kan, saya juga bisa gitu, saya pengen kalau saya itu bisa gitu. Akhirnya ketika saya punya kemauan, saya minta doa orang tua, Allah kasih jalan buat saya kuliah, saya bisa kuliah sambil kerja, saya ngelakuin aktivitas sehari-hari saya lancar gitu kan. Semuanya berkat apa? Berkat kita, doa orang tua sama doa usaha kita gitu kan. Kayak gitu. Jadi emang peran di keluarga tuh emang berat banget ya, karena apalagi saya punya adik gitu kan. Punya adik, dan adik saya juga nggak mungkin dong kalau misalnya udah besar nanti dia minta sama orang tua terus gitu kan, pasti bakal ke kakak-kakaknya kan. Sama kayak saya gitu kan, nggak mungkin minta ke orang tua terus, bakal kita masih minta ke kakak-kakak kita gitu kan. Karena orang tua itu udahlah cukup sampai di sini aja gitu kan ngasihnya, ini tinggal kakak-kakaknya ngelanjutin gitu. Kalau dibilang perannya itu emang berat banget sih. Selanjutnya bagian tantangan nih. Wah, tantangan apa tuh? Tantangan apa yang kamu rasain sejak masa dewasa awal ini? Yang paling dirasain pasti banyak tantangannya. Yang tadi saya bilang ya, Iya. lebih ke finansial sih. Finansial, ya, Ya, itu mah nomor pasti itu satu. nomor satu. Gak memungkiri pasti semua orang finansial. Naik turun ya. Iya, betul, finansial betul. tuh. Finansial, karena udah mulai menginjak usia dewasa itu
kayak harus bisa apa-apa sendiri, dari mulai cari uang sendiri, ngatur uang sendiri, gimana caranya kita bisa ngatur keuangan dan ngatur waktu kita gitu kan. Itu kan bener-bener hal yang kadang kita mikir kita bisa nggak sih, kita bisa nggak ya, tapi ternyata kita bisa loh gitu. Nanti kita bisa dengan apa, itu kita balik lagi kalau misalnya namanya kita orang Islam tuh kan pasti selalu mengutamakan keimanan dia kan, berdoa bertawakal, aku bukan dengan cara itu, cara apa lagi gitu kan. Yang penting kita udah berusaha sama berdoa, nanti setelah hasilnya Allah yang ngasih. Nah, nggak mungkin kita yang tadinya kita bilang itu nggak bakalan bisa, terus kita tiba-tiba bisa kalau bukan tanpa bantuan Allah dan doa-doa orang-orang yang baik sama kita, siapa lagi? Iya kan? Kayak gitu. Pertama di finansial banget sih tantangan itu, karena udah masuk dewasa itu kita lebih mikir kebutuhan tuh lebih banyak, sedangkan pemasukan kita kecil. Kebutuhan banyak, pemasukan kecil, gimana tuh caranya tuh? Itu kan bingung ya. Dia pemasukan kan sedikit, tapi kenapa pengeluarannya banyak? Tapi kita suka ngerasa gini, kok bisa ya? Bisa semuanya terpenuhi gitu kan? Iya nggak sih? Jadi kayak kalkulator Allah keren gitu kan. Kita mau pendapatan kita kecil tapi kita bisa memenuhi semua kebutuhan yang tadi kita bilangnya banyak banget gitu. Berarti apa? Itu rezeki kita termasuknya dibilang barokah gitu kan. Sedikit tapi cukup gitu. Kayak gitu. Finansial itu sih yang paling utama. Setelah finansial mungkin lebih ke mengatur ini hawa nafsu biar nggak bisa kan. Kalau nahan emosional nahan dari omongan-omongan luar kan bisa kebawa cepat ke hati. Itu apa masih bisa dirasain? Itu kan tantangan buat ngatur. Kalau untuk hal itu saya udah nggak peduli lagi. Ya jujur ya, udah sekarang saya udah punya, maksudnya saya udah bisa nih yang saya mau, saya bisa beli sendiri dan segala macam. Saya nggak mikirin omongan orang lain, cibir-cibir orang lain tentang negatifnya diri saya. Mungkin kalau positif saya masih bisa apresiasi kepada mereka, tapi kalau untuk negatif saya bener-bener buang. Yang tadi saya di awal udah bilang, saya bener-bener udah ngebuang semua itu. Karena apa itu, kalau misalkan saya ambil dan saya intinya berarti kita makan terus, itu nanti perut saya bakal sakit, bakal tumbuh, dan akhirnya apa, saya nggak bakal ngejalanin yang tadinya plan-plan kedepannya saya nantikan. Apa, saya terlalu memikirkan omongan-omongan orang dibandingkan dengan kepercayaan diri saya sendiri gitu. Padahal kan orang lain belum tahu apa yang kita rancang dan apa yang kita akan lakukan, tapi mereka udah mau ngejudge kita duluan. Itu sesuatu hal yang menurut saya bagi saya tuh no problem gitu. Ya udah, itu kan hidup kalian masing-masing. Mau ngibir saya apapun, saya tetap iyain aja, tapi saya nggak bakal ngedengerin omongan itu, karena bakal jadi penyakit buat diri saya sendiri. Iya, hati banget ya. Ya, oke, selanjutnya bagian refleksi. Pesan apa yang kamu sampaikan kepada remaja yang akan memasuki masa dewasa awal? Motivasi nih ceritanya. Iya, motivasi juga. Kita di sini ya, buat sama-sama belajar teman-teman ya. Kita sama-sama rubah bener-bener ya. Kita terus rubah bener mindset kita loh. Kalau kita ingin dikatakan seseorang yang dewasa, berarti orang dewasa tuh kayak orang lain kalau ngedenger dewasa, wow gitu kan, bukan tentang dompet doang dong. Iya nggak sih? Tentang kehidupan sosial gitu kan, itu kan penting juga buat kita. Nah, yang paling terpenting itu ubah mindset kalian. Pola pikir itu yang benar-benar harus dirubah. Yang tadinya kita suka ngejudge orang tanpa kita tahu latar belakangnya, backgroundnya kayak gimana, kita harus lebih kayak silent gitu, kayak jangan ngejudge dulu nih, kita kan nggak tahu orangnya kayak gimana gitu. Nah itu pertama, ubah pola pikir. Terus yang kedua, kita harus bisa benar-benar ngatur waktu. Yang tadinya kita waktu luangnya cuma dipakai buat scroll gak jelas gitu ya. Kalau misalnya sambil belajar sih nggak apa-apa ya, kan banyak nih sekarang education yang
reels atau di FYP gitu kan, itu banyak tuh education nah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk hal yang nggak bermanfaat itu no, jangan pokoknya jangan dilakuin gitu kan, jangan dilakuin. Mending kalian upgrade diri untuk hal-hal yang lebih positif gitu kan, biar nanti apa aura kalian tuh udah kayak oh positive vibes nih gitu kan. Nanti kalau misalkan kalian udah kayak gitu, berarti orang lain tuh ngeliat kalian tuh wah ini orang kayaknya keren nih gitu kan, bagus nih gitu. Jadi orang tuh tertarik gitu, tertarik. Dan terus kadang orang lain tuh bakal ngerubah dirinya sendiri karena kita gitu, tanpa kita kasih tahu dan tanpa kita ngasih kata-kata kayak gini, mereka udah mau langsung berubah gitu. Kenapa ngeliat kita gitu? Kalian suka kayak gitu nggak sih? Kalau ngeliat di media sosial, karena nih pengennya kayak gini, padahal dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma aksi doang, gitu kan? Gitu doang sih. Pokoknya intinya satu, ubah mindset, pola pikirnya harus diubah. Karena kalau udah mengubah pola pikir menjadi lebih baik, pasti semuanya bakal berubah. Dari mulai aktivitas, terus kita manajemen emosional, mengambil keputusan segala macam itu berawal dari pola pikir. Mungkin itu aja sih ya Kak dari kita pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih ya untuk informan yang sudah menjawab pertanyaan kami. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.